Hai Sobat Koko, kembali lagi di podcast Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara seru. Wow, tentunya di episode sebelumnya tamunya selalu seru. Selalu seru. Selalu informatif dan selalu bermanfaat. Seperti jargon kita ya, ingin maju dengan cara seru pastinya dengan kita berdua. Iya, ada Fahri Rama. Dan juga Laila Aderina, pastinya nemenin kamu selama 1 hari nanti. Enggak, kelamaan. Okay. 2 hari. 2 hari, enggak dong. Jadi hari ini pastinya enggak kalah keren. Pokoknya semua pembicara kita pasti sangat inspiratif. Dan kali ini kita punya satu narasumber ya. Ini adalah salah satu pelaku sejarah berdirinya Pertamina Retail. Orang penting Dari lahir sampai detik ini, inilah sosok yang membangun ternyata ya. Jadi kita kedatangan Bapak Ahmad Wahyudi. Halo, selamat Halo. Selamat siang, selamat pagi aja biar kita selalu pagi. semangat pagi. Iya. Yes. Ya nggak sih, Selamat Pak? pagi terus. Sehat ya Pak Yudi ya? Alhamdulillah. Sebelumnya Alhamdulillah, saya ingin berterima kasih Pak Yudi sudah hadir di tengah-tengah kita dalam kesibukannya nih. Betul, Ya sibuk kan? banget. Sibuk pasti. Ya kan Pak Yudi kan kita tahu tadi orang penting. Iya, sangat berkontribusi. Katanya Bapak ini sudah ada dari awal berdirinya Pertamina Retail ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget sih. Tapi sebenarnya udah berapa lama sih Pak Pertamina Retail ini? Kemarin baru ulang tahun yang ke-16 ya. Wow. Udah 16 tahun. 16 Selamat tahun. ulang tahun untuk Pertamina Retail. Yes. 16. Semoga kita berdua kontraknya juga makin panjang. Amin, Semoga amin. bisa 16 tahun juga Pak kontrak kita. Panjang. Kepanjangan Amin ya. ya. Amin ya. Jadi ternyata Bapak Ahmad Wahyudi ini atau Pak Yudi ya kita bisa panggil, ini adalah sosok inspiratif yang menjadi salah satu perwira Pertamina Retail yang punya banyak cerita baik suka maupun duka selama menjadi bagian dari Pertamina Retail dari awal berdirinya loh sampai saat ini. Berarti Pak Yudi sudah 16 tahun juga bekerja di Pertamina Retail Pak ya? Ya, betul. Wah. Ini sih udah kalau di anime-anime ini Hokage. Hokage. Hokage ini. Hokage pertama ini. Oke, pertama bener. Tapi kita tadi sempat ngobrol kan sama Pak Yudi ini, katanya tadi kita ngobrol di ruangan kecil kan Pak. Terus kata Bapak ini dulu Pertamina itu ukurannya segini nih. Emang bener Pak? Iya. Gitu. Sebelumnya lagi malah waktu saya mau proses masuk, Hmm? kita minggu pertama itu kantornya di pelataran SPBU di meja pingpong. Ah, meja pingpong guys. Meja pingpong Pak. Meja pingpong, kita nggak punya meja. Oh. Jadi Oke. pakai meja pingpong untuk kerja, taruh laptop. Wah, Ya ampun. itu enak sih kalau lagi break ya. Tinggal- Break kita olahraga jadinya Pak ya. Kalau Iya, break iya. olahraga emang. Oh jadi gitu dari awalnya tuh bener-bener dari tempat yang kecil banget ya Pak sampai sebesar ini. Boleh gak sih Pak ceritain sedikit nih biar Sobat Koko penasaran nih perjalanan awalnya Pertamina Retail tuh gimana sih dari yang meja pingpong sampai sebesar ini? Semegah ini Pak. Semegah ini. Waduh, kalau cerita itu panjang ya ceritanya ya. Tapi saya ingat pada waktu awal sebelum saya masuk di Pertamina Retail, sebenarnya ada satu yang dari Pertamina itu holding, namanya Bapak Wery Prayogi. Satu-satunya orang Pertamina Oh. yang dari holding. Oke. Sisanya ya kebetulan saya waktu itu dari perusahaan swasta Mhm. yang dianggap mengerti tentang bisnis retail. Jadi saya masuk Pertamina Retail dengan kondisi meja pingpong. Tantangannya waktu itu Tantangan luar biasa. waktu itu apa ya? Kebetulan saya diminta, saya punya pilihan. Mhm. Ada beberapa perusahaan asing yang mau menarik saya, yang sudah mau tinggal masuk, tinggal sign kontrak. Tapi waktu itu beliau sampaikan, ingat nggak pesan bapakmu katanya, merah putih. Oh, wow. Wah. Jadi bangunlah merah putih, jangan bangun asing di negeri sendiri. Wah, keren banget. Jadi pada waktu itu kalau ngelihat Pertamina Retail yang hanya modal meja pingpong itu yang membangun semangat. Terus kita ruangan pertama ngontrak di Gedung Merpati Kemayoran. Oh, di Kemayoran berarti kantor pertamanya ya Pak? Kantor punya kantor nyewa itu kantor pertama kurang lebih 3 kali 4 lah, 3 kali 5 meter. 3 kali 5 meter. Isinya cuma 4 orang. 4 orang. Mhm. Itu ya kita cuma punya modalnya SPB kuku, cuman ada 5. Mhm. Kita mau buka nggak punya rekening, Ah.
mau buka saking nggak dipercayanya Pertamina Retail pada waktu awal, mau buka rekening aja di bank plat merah aja nggak boleh, Cukup sulit ya. nggak ada yang bantuin. Wow. Udah bukan cukup sulit lagi ya. Nggak ada, Nggak ada yang sampai nggak bisa. Akhirnya rekening pertama kita di bank swasta. Oh, oke. Di bank, saya masih ingat waktu itu yang bantu kita namanya Bank Lipo dan Bank BCA. Makanya kita punya hubungan emosional yang cukup baik dengan mereka. Wah. Karena memiliki cerita yang dibalik itu ya, dibalik Ya, Pertamina Retail. karena kita merasakan pada waktu kita susah dibantu, Iya. kita tidak ada yang bantu karena kita megang uang cash cukup besar, kita nggak punya kantor masih nyewa, mau buka rekeningnya nggak di accept. Bantuin. Oh. Jadi akhirnya dengan dibantu itulah kita mulai. Wow. Berarti sekarang udah berapa pegawainya dari 4 orang, Pak? Sekarang udah itu enggak ya? Kalau karyawan resminya kurang lebih udah 400-an ya, 350-an ya gitu kan. Tapi kalau Pak, ini lagi open recruitment nggak sih, Pak? Saya 401 lah, Pak, jadinya. Saya 402. harusnya ya nanti ke depan akan buka lagi. Karena kita yakin bahwa Pertamina Retail yang dulu tidak dianggap sama sekali, yang mungkin bikin sedihnya apa ya? Orang Pertamina sendiri nggak tahu emang ada Pertamina Retail ya. Oh. Itu yang bikin yang cukup bikin sedih, ya. halo gitu kan. Iya. Ini Pertamina Retail namanya aja masih Pertamina. Pertamina. Masa ada Pertamina Retail buka rekening nggak boleh. Oh. Terus mau ada Pertamina Retail mau bikin apa mau sama orang Pertamina. Emang apa sih Pertamina Retail? Dipertanyakan ya, Pak? Dipertanyakan banget dan itu bertahun-tahun sampai ya udah sedih lah banyak. Berarti bisa dibilang itu perjuangan Pertamina Retail yang sangat diingat sampai sekarang itu ya Pak awalnya. Oh, salah satunya. Semuanya serba sulit ya dibantu. Semuanya. Nah, tapi Pak, waktu itu kan cukup sulit ya, cukup sulit. Di fase sulit itu tentunya Pertamina Retail itu memiliki cita-cita dong, Pak. Oh ya. Nah, itu waktu dulu di masa-masa perjuangan tuh cita-citanya Pertamina Retail itu seperti apa sih, Pak? Kita pengen lebih gede dari yang dibayangin orang. Kita kalau Oke. bisa menguasai bisnis retail nasional. Oke. Dan mimpi tertingginya kita bisa lebih dari Pertamina. Amin. Wah, amin. Amin ya. Amin dong. Keren. Amin. Luar Karena biasa. ini cita-cita yang kalau saya pribadi ya, Pak, saya cukup terenyuh dengan tadi tuh, Pak, yang ingat pesan merah putih. Yes. Itu jujur saya langsung wah, ini bener-bener nasionalisme yang sangat tinggi gitu dan Iya. itu berat loh, Pak. Menurut saya itu cukup apa ya, menantang gitu. Alhamdulillah bukan cuman berat dari sisi tantangan yang lain, tapi dari sisi pendapatan juga berat. Iya. Iya, itu dia, Pak. Pertimbangannya. Karena memang kita bangun dari nol ya. Kalau Iya. kata Pak Wery yang orang pertama itu semuanya happy dengan saya, kecuali istri saya. Apakah ini layak tayang, Pak? Nggak Aman ya, apa-apa. aman ya, Pak ya? Aman, karena Aman. kenapa yang dibilang? Karena memang fasilitasnya berkurang 50%. Oh iya. Jadi bukannya bagus di awal-awal berkurang 50%. Jadi ya sudah, cuman kita niatkan bahwa kita niat ibadah, kita Iya. bangun merah putih, kita tunjukkan bahwa kita juga mampu. Dan Wah. ya bisa dilihat sekarang juga Pertamina Retail juga udah bukan yang seperti dulu gitu kan. Sekarang udah tinggi banget. Ini kita ngeliat aja udah megah banget kan. Iya bener. Dan tadi ngeliat cita-citanya pengen jadi lebih dari Pertamina katanya. Berarti Yes. kalau apa bikin sebuah goals tuh nggak usah yang yang kecil-kecil ya, Kecil-kecil. langsung yang besar aja gitu. Iya, tapi Kalau punya mimpi tuh pelan-pelan. bisa. Kalau tadi kalau kata episode sebelumnya fast. Fast. Kalau iya, kalau kata Pak Ari ya. Kata Pak Kalau Ari, kata Pak gitu. Ari. Ya. Berarti selama 16 tahun ini kan banyak banget perjalanannya kan ya Pak. Bapak tuh sudah ini menjabat sebagai apa aja sih Pak di Pertamina ini? Kayaknya yang belum cuma direksi. Saya pertama Semua kali sudah dicoba. menjabat merangkap semua. Oh merangkap. Jadi manajer operasi, Oh. manajer keuangan, Hmm. manajer bisnis, manajer teknik, Semuanya Pak. IT, marketing, semuanya udah. Terakhir sampai SDM pun udah. Wah. Terakhir sekarang legal. Sekarang corporate Sekarang- secretary. Mm-mm. Wah, Aduh. gokil. Ini dia nih. Ya gimana ya? Harusnya sih perusahaan asing itu harusnya coba waktu itu bisa dapat kontraknya Pak Yudi. Nggak bisa karena merah putih nomor itu 1. dia, itu harga mati. Harga mati. Harga mati. Nah, Betul. Pak, ini dari semuanya nih yang udah tercapai ya dan berhasil sampai saat ini
itu apa aja nih Pak di PT Pertamina Retail? Dari semua yang udah dicita-citakan, apa yang berhasil? Ya alhamdulillah sekarang kepercayaan, dulu kan kita nggak dipercaya ya sama teman-teman Pertamina, jangankan dari luar, di Pertamina aja nggak dipercaya sama teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah tingkat kepercayaan dari masyarakat maupun dari Pertamina itu sangat tinggi kepada Pertamina Retail. Sudah sangat Alhamdulillah. dilirik banget ya Pak, dilihat banget Ya, gitu. kalau dalam bisnis blue chip lah. Wah. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Yang kedua juga kita sudah mempekerjakan cukup banyak orang. Iya. Karena kita ingat pada waktu kita masih awal-awal itu kita cuman pengen, banyak sekali yang mau melamar ke kita. Kita mulai teman-teman yang dari bawah. Banyak sekali, kita pertama kali buka store kita bangun SPBU rest area pertama tuh di Cipularang. Wah. Kita merekrut dan yang daftar banyak banget masyarakat sekitar. Yang bikin kita sedih adalah pada waktu itu dengan kawan-kawan untuk gaji UMR dia akan menghidupi bapak ibu adik-adiknya karena nggak ada yang bekerja. Jadi disitulah semangat kita membuat bagaimana Pertamina menambah semangat kita ya untuk Pertamina Retail ini harus maju, sehingga salah satu peran atau manfaatnya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita terus berkembang dan terus menambah pekerja. Wah, Alhamdulillah. Sangat mulia sekali. banget. Sangat Itu inspiratif. memberdayakan masyarakat loh. Iya, benar banget. Jadi semakin banyak ya yang bisa Iya. bekerja. Tapi ini menarik banget sih buat Sobat Koko juga, pastinya buat anak muda zaman sekarang kan pasti banyak yang baru merintis kan ya Pak. Tapi itu suka jatuh di tengah jalan, ngerasa nggak ada progres. Tapi kalau kita lihat nih, Pak Yudi kayaknya udah 16 tahun kan pasti jatuh bangun luar biasa banget kan Pak. Ada yang down, ada yang balik lagi, bangkit lagi. Gimana sih Pak biar bisa kita tuh tetap semangat gitu, tetap berkobar Iya, artinya. menjalaninya tuh tetap semangat Iya, Pak. suatu hal yang baru dari kan Bapak dari nol banget kan, sampai dari tidak dilirik sampai sekarang udah dipandang banget dari Iya. 4 orang karyawan sampai 400 lebih. Oh, Kan? itu gimana Pak? Itu Ada satu kisah yang sebenarnya lucu gitu kan. Waktu itu saya masih ingat untuk bisa dipercaya sebagai Pertamina Retail aja. Waktu itu saya minta sama sama direksi Pak Wery waktu itu. Saya minta cuman saya minta satu syaratnya sama Mas. Beliin saya laptop yang termahal. hanya itu Pak. Hanya itu untuk kantor. Kenapa? Karena kita nggak punya kantor. Iya. Jadi kalau orang-orang terima meeting segala macam, orang melihat kantor Pertamina begitu besar, tapi ini Pertamina Retail kantornya ngontrak kecil. So kita meeting di luar, tapi kita taruh laptop. Oh ini orang Pertamina ya. Oh, Oke. pride-nya dulu. Jadi itu awalnya. Terus jatuh bangunnya banyak. Itu luar biasa, banyak banget. Tapi yang paling berkesan pada waktu kita membangun, sewaktu saya juga merangkap manajer teknik, kita membangun SPBU pertama di Cipularang. Kilometer berapa? 8889 tuh. Oh. Itu pagi sampai sore sampai malam sampai maghrib itu jam 8 kita masih di kantor. Jam 8 pulang kantor langsung ke Cipularang. Ke Cipularang untuk melihat cek fisik pembangunan tekniknya seperti apa. Jadi sampai rumah rata-rata jam 1 jam 2. Wah. Itulah Itu dedikasi. pagi-pagi datang Dedikasi. lagi kantor. Iya. Kita di jam harus sudah hadir lagi. Tapi begitu sekarang ini udah berhasil jadi itu nggak kebayar. Wah. Melihat teman-teman bisa bekerja, melihat teman-teman betul. bisa membantu masyarakat Orang-orang. sekitar, apalagi pada waktu kita bisa membantu buat CSR yang bagus. Dan ini yang paling penting buat kita lah, kita bisa menceritakan atau memotivasi teman-teman, Betul. anak-anak teman-teman yang masih muda itu, yang percaya bahwa kalau kalian punya mimpi, kejar mimpi itu. Yang kedua, bersinergi. Karena Pertamina Retail nggak akan bisa kalau nggak dibantu teman-teman. Teman-teman di luar itu pasti akan bantu kalau kita punya teman yang baik. Iya. Semangat terus, kita kompeten, kita tunjukin, jangan putus asa. Semakin diremehkan, anggaplah itu sebagai Acuan. bensin buat disiram ke api buat kita. Jadi banyak sekali kisahnya. Sampai kita bikin pertama kali juga waktu Bank SPBU itu jadi diresmikan
Operator kita aja, mungkin salah satu pejabat di Pertamina Retail sekarang, itu ngisi bensinnya salah masuk ke mobil di rut yang harusnya diisi bensin, diisi solar. Wow. Alhamdulillah, kurang fokus. karena tidak ngerti. Oh iya. Masih iya. awal-awalnya. Alhamdulillah mobilnya di rut mogok di tol. Itu jam 11 malam. Waduh. 11 malam, Pak. 11 malam. Waduh. Wah, Sampai bingung mobilnya kenapa mogok. Kenapa kok Akhirnya bisa? kita derek, kita juga pas pagi-paginya baru tahu bahwa Salah ternyata ngisi. salah ngisi. Saya kuras besoknya. Ya Allah. Itu Kuras. koko pertama kita, SPBU pertama kita ngisi salah. Tapi sekarang yang ngisi salah itu udah jadi pejabat di sini. Wah, berarti bisa dilihat memang awal-awal membuat kesalahan tuh nggak apa-apa, yang penting kedepannya memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi Ya, gitu ya. iya. Ini Keren Pak, banget sih. sebenarnya ada pertanyaan. Tadi Bapak sempat bilang kalau udah 16 tahun ya Pak ya? 16 tahun. Ya. Itu selama 16 tahun sampai sekarang tuh kira-kira kepemilikan Pertamina Retail tuh sekarang udah ada berapa nih Pak? Dan tersebar di mana? SPBU-nya. Iya. Kalau SPBU-nya kurang lebih 210 apa 210-an. 210-an ya? Ya. Dengan tadi total karyawannya bisa 400-an lebih ya? Oh no. Kalau sama di SPBU-nya tuh Oh. lebih. Kan dengan outsource-nya itu kan Iya. artinya udah 6 ribuan lebih. Wah, Wow. berarti Wow. sudah menghidupi banyak kepala keluarga ya? Banget. Alhamdulillah. Tersebarnya sudah di mana-mana ini ya. Tentunya. Tapi memang keren banget sih Sobat Goko juga ini. Berarti caranya untuk sukses ya kalau bisa lihat tadi dedikasi pastinya ya. Tentu. Dedikasi, terus juga pantang menyerah banget ini. Ya. Jadi nggak apa-apa lah berdarah-darah di awal gitu. Kalau Iya. pengen menggapai suatu mimpi, ya jangan pernah habis bensinnya. Cemooh-cemooh pasti banyak ya Pak. Pasti banyak. Nggak Tapi dijadiin bensin. Bensin, Biar betul. membakar Biar api membakar semangat. api semangat, amarah enggak marah ya. usah Karena marah. di sini semuanya bersinergi, itu yang paling penting ternyata Itu. ya, bersinergi. Jadi ternyata kita nggak bisa sukses hanya untuk diri sendiri. Hmm. Kalau memang niat awal udah baik ya Pak, ingin menghidupi banyak orang, ingin membantu banyak orang, pasti insya Allah dimudahkan jalannya. Betul sekali. Bener banget sih. Dan balik lagi, kalau saya pribadi apa ya, itu selalu terenyuh dengan nasionalismenya Betul. tadi. Itu saya masih keinget, dan mungkin saya kalau sewaktu-waktu gitu ada tawaran seperti Bapak gitu, cuma nggak tahu ya, itu mungkin nggak sih? Tapi kalau mungkin ya Pak ya. Bermimpi dulu ya Pak. Iya ya, Hati-hati kalau dulu. mungkin saya mungkin akan mengikuti jejak Bapak. Wes, yang Amin. penting dalam Nasionalisme Dan tinggi. yang paling penting juga tadi, saya jangan lupa teman-teman itu kita berhasil, kita segala macam, namanya manusia. Mhm. Betul. Jangan lupa berdoa, itu wajib. Ya. Wes, nomor Sobat Wajib Koko ya, jangan Nol. lupa ya. berdoa. Karena kenapa? Ya kita manusia nggak akan bisa. Banyak hal yang terjadi di Pertamina Retail. Pertamina Retail kita sering joke gitu kan ya. Hmm. Kalau dilihat dari teori, dari analisa, semua segala macam, aduh ini nggak mungkin banget. Iya. Tapi ternyata banyak sekali kita diselamatkan gitu kan. Iya, Dari hal-hal yang Tidak tidak kita duga. terduga. Oh, iya. Dengan makanya teman-teman sampai hari ini, dan alhamdulillah sampai hari ini direksi komisaris sangat mensupport namanya untuk berbagi. Karena belajar dari pengalaman itu CSR kita, dan selalu kita nggak pernah hitung-hitungan untuk berbagi. Wah, Jadi kalau buat pengajian, sumbangan segala macam kita pasti utamakan. berbagi. Karena pasti akan kembali juga gitu kepada kita gitu ya. Iya. Keren banget sih. Yang dituai, gimana? Hmm. Ada perubahannya? Nggak Yang tabur yang kita tuai. Oh iya Itulah. iya iya, Ya. bisa. Apa kalau kita berbuat baik sama orang, ya insya Allah kita juga dapat kebaikan. Itu maksudnya. dari sekitar, gitu ya. Keren banget sih Pak. Hari ini banyak banget insight yang kita dapatkan dari Pak Yudi ya. Betul Luar biasa. sekali. Ini bener-bener bermanfaat ya informasi yang Betul. disampaikan oleh Pak Yudi ya. Mm-mm. Jadi buat Sobat Koko tentunya nggak bakal apa ya, bisa dibilang nggak bakal menyesal lah udah menghabiskan waktu nonton kita nih. Mm-mm. Nonton kita dengan durasi yang beberapa menit gitu untuk menggali informasi, dan tentunya sangat bermanfaat buat Sobat Koko sendiri. Betul, gitu. karena kita punya real story di sebelah kanan kita ya. Betul. Bener-bener dari yang meja pingpong guys, bayangin meja pingpong. Meja pingpong ditaruh laptop ya. Biasanya meja pingpong ada bola dan netnya, ada batnya gitu ya Pak. Ini buat laptop ya Pak ya. Ini Bisa, sangat mungkin kamu bisa meja makan next time ya. Jadi- kemarin meja kantin. Kan? Bener Pak, ini bener Pak. Oh, bener. True story bener. Oh, iya? Saya lagi ngebel sesuatu terus berawal dari meja kantin. Maju terus, Keren. maju terus. Siapa? terus. Siapa? Yakin itu kenapa? Saya juga pesan sama sama teman-teman gitu kan. Jangan pernah takut Oh, oke. dengan mimpi kalian. Lakukan dengan cara yang terbaik. Wow. Semua maju terus, berdoa terus, pasti ada jalan. Wis keren Karena banget. nggak pernah ada yang sukses tanpa perjuangan. Betul. Dan kita buktikan itu. Kita buktikan itu, alhamdulillah Hasil sekarang nyata. hasil nyata. Kita nggak terkenal cuma di SPBU aja, Hmm. tapi di non fuel kita malah lebih
terkenal. Wah, luar biasa. Non fuelnya loh. Non-fuel. Kita Lebih terkenal. bikin yang dulu nggak dianggap apa itu non fuel, apa itu retail, apa Retail. bright. Bright. Alhamdulillah semenjak Indonesia merdeka kayaknya deh belum pernah ada launching album musik Oh. se-Indonesia sampai hari ini yang terkeren yang dibikin kita. Wih, Wow. keren banget. Kita dapat muri, pertama kali kita bikin langsung dapat muri. Ini keren loh. Ini keren loh. Banyak Ya. banget pencapaiannya ternyata ya. Iya Pak, banyak banget Pak. Ini Ya. masih banyak lagi yang belum diceritain kayaknya nih Pak ya. Alhamdulillah, makanya kemarin kita dukung yang artinya kita bangun tagline dukung dan gunakan karya anak bangsa. Wah. Setuju, saya Setuju setuju banget Pak. sama itu. Jadi karya anak bangsa itu bukan cuma produk tapi jasa. Betul. Mm-mm. Jadi kalau dulu kita bilang jangan kalau ini apa namanya Putri Indonesia atau Miss Indonesia itu bukan cuma sekedar cantik. Semua keren. Oke. Semua anak Indonesia keren, semua anak Indonesia bagus. Mhm. Cuma beda-beda Ragam. apa namanya kekerenannya. Hmm. Dari situ kita juga tahu bahwa ternyata di Indonesia punya banyak batik. Oh, iya. Batik Betul. kita bukan orang Jawa dulu nggak pernah ada kita pikir. Iya. Terus waktu kita bikin ini kuliner dengan almarhum Pak Bondan, Mhm. jadi akhirnya semua kumpul ke kita. Hmm. Jadi karya-karya anak bangsa deh. Jadi sempat Pertamina Retail sempat happening bukan happening ya, mungkin happening apa ya. Jadi semua dari artis dari Slang sama Soneta datang. Hmm. Mas Abdi Slang ke Pertamina Retail, Wow. dari Slang, Soneta, Cherry Bell apalagi. Berbagai macam genre ya Fashion, Pak ya. terus Chef Juna cuman segala macam atau sampai Bondan masuk karena kumpulin karena kita bilang gini. Indonesia Nusantara beragam, Mhm. Pertamina Retail itu akan mengayomi teman-teman semua. Hmm. Wow. Jadi dari kalau dulu kesannya hanya anak otomotif, tapi yang datang ke Pertamina Retail dari semua artis, semua perancang busana, Mhm. fashion show, musisi, Semuanya ada. semua datang ADMS sampai Romeo. Oh. Itu kita sampai pusing. Oh, saking Ini banyak. sebenarnya mau kemana nih Pertamina? Parvi apalagi. Parvi Iya. semuanya sampai ketua Parvi berapa kali hadir dan teman-teman artis film juga hadir. Mhm. Karena kita juga menaungi. Karena sebenarnya gini, kalau sekarang kita bangun mungkin dengan teman-teman marketing kita akan bangun SEN singkatannya. Apa tuh Pak? Satukan Energi Nusantara. Wih. Satukan Sen, Energi Sobat Nusantara kalau menuju Pertamina menjadi kelas Fortune 500 itu lebih keren lagi kan? Oh, Iya. bener. Karena energi Nusantara macam-macam, Betul, bukan banyak cuman banget. ini aja, energi Banyak luar ya Pak ya. banyak banget. Luar biasa banyak ya. Luar biasa. Makanan, bahkan tuh energinya sampai bersatu di bawah retail. Wah. di bawah Bright itu kan keren banget. Mau musisinya juga, coba bisa bayangin kalau semua musisi Mhm. itu pro-nya ke produk asing. Hmm, Karena iya. nggak ada yang ngayomi dari kita. Iya. Oke. Yes, Itu kan pakai produk asing nggak seru Oke, banget kan? nggak seru. Karena ke Pertamina nggak diterima, kan nggak seru banget. Iya. Akhirnya mereka kita ambil. Makanya kita punya Bright Cafe juga sebenarnya Cafe Nusantara. Ya produk-produk makanan Nusantara kita tampung. Hmm. Jadi dari almarhum Pak Bondan masakan-masakan Nusantara dulu kita siapkan itu untuk semua disajikan adanya di SPBU Pertamina. Wah. Semua gampang. Memberdayakan balik lagi Memberdayakan. nih. Semua. Semuanya tuh Luar bener-bener biasa. sinergi loh. Kita Bener-bener bikin. loh. Dari yang retail sampai yang apa namanya? Pak? Fuel Yang non fuel loh. Fuel sampai non fuel. Iya itu. Semuanya sukses Dapet lah ya, gitu loh. Semua dapet. ke grab semua gitu Keren loh. banget sih, memang inspiratif banget buat Sobat Koko juga ya. Betul. Memang 3 hal sih, berdoa, maju terus, dan punya mimpi yang tinggi ya Pak ya. Ya, Mimpi betul. itu jangan nanggung-nanggung Sobat Dan Koko. sadar gak sih Bener. Iya. kalau misalnya Pak Yudi dan Pak Ari bersinergi. Iya, Iya kan? sama-sama itu motonya, bersinergi. Bersinergi sekali loh. Bersinergi sekali. Tips and triknya tuh dari A. Nah ini sambungan yang B nih. Iya, gitu. memang punya landasan yang sama ya. Betul. Intinya luar biasa banget. Hari ini tuh banyak banget sih Pak hal-hal yang bisa kita ambil. Terima kasih Alhamdulillah. banget nih buat Pak Yudi juga dan Ya. Sobat Koko pasti langsung melek banget ya, langsung Langsung bangun, merasa- langsung isi bensin dia. Mm-mm. Ah bisnis nih. Gitu langsung gitu. Langsung bisnis dia gitu ya. Keren banget sih Pak, tapi gak kerasa kita udah di penghujung dan kita seneng banget udah dapat banyak insight nih sama Pak Yudi juga. Sukses terus buat Pak Yudi. Pastinya Amin. sehat-sehat terus. Cuman satu pesan saya. Iya. Iya Pak silakan. Kalau saya sering bilang bahwa sama teman-teman, kalau kami ini udah isya. Oh. Jadi yang masih subuh, bangun mimpi sebanyak mungkin, Wah. action apapun, jangan takut salah. Asal niatnya baik, caranya baik, Mhm. maju terus dan utarakan. Wah. Terus, usahakan terus.
jangan pantang menyerah karena siapa lagi yang nerusin kalau bukan yang masih muda-muda. Wah, keren banget. Kita maju terus dan peluangnya saya yakin kan tadi saya bilang kita punya mimpi melebihi Pertamina. Betul. Jadi Besar kalau banget sekarang langsung. masih jauh di bawah, berarti masih jauh lagi mimpinya. Mimpinya. Peluangnya masih banyak lagi. Betul. Artinya teman-teman masih punya kesempatan yang jauh lebih besar daripada kita terusin. Wah. Jadi lebih bagus, insya Allah akan berhasil. Amin. Amin. Sobat Koko subuh ya, jangan lupa. Subuh ya, subuh ya. Gitu. Subuh ya. Bangun Masih subuh lah. Iya, Bangun subuh, Betul, bangun bangun subuh. 5 pagi. Iya. Jadi nggak bisa bangun jam 12 siang lagi, guys. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Yudi ya Sama-sama. atas kehadirannya. Udah menyempatkan di tengah kesibukannya nih Pak Yudi nih. Betul. Ya, terima kasih Dan- juga diundang. Terima kasih juga untuk pesan-pesannya, informasinya sangat bermanfaat buat kita berdua dan tentunya Sobat Koko yang ada di rumah nih Pak Yudi ya. Betul. Sekali lagi buat Sobat Koko jangan lupa untuk ya follow Instagram kita lah, sosial media kita biar lebih update tentang Pertamina Retail, informasi yang bermanfaat tentunya. Betul. Instagramnya di @pertamina_retail, Twitter di @pertamina_retail, TikTok di @pertamina retail official, Facebook di PT Pertamina Retail Official, dan YouTube channel. Pastinya di Pertamina Retail. Jadi jangan lupa buat komen, like, subscribe biar gak ketinggalan semua informasi menarik dan inspiratif pastinya dari Pertamina. Ya nggak? Betul sekali. Kalau Betul. begitu ini sudah akhir acara, waktunya saya Fahri Rama. Saya Lila Adelina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Sobat Koko.